Teman-teman semuanya, kembali lagi di Herianto YouTube channel. Tentunya kita akan membahas terkait dengan materi hukum. Pada episode kemarin kita sudah membahas terkait dengan unsur-unsur hukum. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sumber hukum. Nah, teman-teman semuanya, jadi hukum itu terbentuk karena ada dasarnya, ada bahannya. Nah, secara sederhana, sumber hukum itu adalah bahan-bahan yang membentuk hukum atau segala hal yang menciptakan hukum. Nah, itu definisi yang sederhana. Nah, karena apa? Karena tidak ada definisi yang mutlak terkait dengan apa itu yang disebut dengan sumber hukum. Nah, di dalam melihat sumber hukum ada berbagai perspektif terkait dengan definisi. Nah, jadi tergantung dari disiplin mana yang mendefinisikan, karena hukum ini berhubungan dengan disiplin ilmu lain dalam tatanan realitas hukum, seperti disiplin ilmu sosial berkaitan dengan kemasyarakatan. Para sosiolog memandang ilmu hukum terkait dengan sumber hukum itu berbeda. Para sejarawan terkait dengan histori hukum, ya, sejarah perkembangan hukum, nah itu mendefinisikan hukum juga berbeda. Selain itu juga para filsuf, para filosof ya, para filsuf memandang hukum, memandang sumber hukum itu juga berbeda. Bahkan juga dengan para yuris, para sarjana hukum. Nah, dari perbedaan pandangan terkait dengan definisi sumber hukum itu tadi, itu karena apa? Karena hukum ini disesuaikan berkaitan dengan kebutuhan. Nah, itu definisi dari pada sosiolog. Kalau sosiolog pasti akan mengatakan bahwa hukum itu bukan hanya sebagai tataran norma saja, tapi berkaitan dengan gejala-gejala sosial. Nah, sedangkan para filosof dan para yuris itu mengatakan bahwa sumber hukum itu bukan hanya sebagai gejala sosial saja, tetapi terkait dengan sistem tata nilai dan sumber perilaku ya bagi setiap orang. Nah, sejarawan memandang hukum itu dari dua hal. Yang pertama, bahwa sumber hukum itu adalah sumber di mana orang memahami hukum. Lalu yang kedua adalah bahan-bahan para pembentuk undang-undang untuk membuat hukum. Nah, itu perspektif sejarawan dari perspektif itu historikal. Nah, kemudian kalau kita mau melihat terkait dengan perspektif yang lain seperti sosiolog, tentu hukum itu bisa sumber hukum yang nantinya membentuk hukum itu bisa diterima ketika sumber hukum yang digunakan adalah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang dijadikan dasar pembentukan hukum. Seperti itu.